Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuela Petra Dititaru de Freitas. Di saat ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan resmi yang diberikan oleh Pawasis. Di sini laporan resminya terdapat dua nomor. Yang pertama, buatlah desain flowchart dari semua percobaan yang telah dilakukan. Oke, kita di saat ini akan melihat pada percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang pertama, soalnya dengan menggunakan nested loop, buat tampilan di layar monitor seperti yang terlihat di bawah ini bila diinputkan nilai N sama dengan 4. Oke, tampilannya seperti ini. Kita dapat melihat flowchart-nya di sini. Percobaan pertama. Jadi kita akan masuk ke start, kemudian input nilai keempat, membentuk segitiga dari karakter bintang dengan input nilai, cetak segitiga dari karakter bintang, dan selesai. Oke, kita masuk ke percobaan yang kedua. Dengan menggunakan nested loop, buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Tampilannya seperti ini, angka-angkanya. Kita akan melihat flowchart-nya. Nah, pada percobaan 2 kita melihat start, kemudian masuk ke baris sama dengan 1, kemudian masuk ke baris kurang dari sama dengan 3. Jika tidak, maka hasilnya akan selesai, dan jika ya, masuk ke kolom sama dengan 1. Kemudian masuk ke baris kurang dari sama dengan 5. Kemudian decision-nya ya, ketika hasil sama dengan baris kali kolom, masuk ke cetak hasil dan kolom plus-plus. Akan kembali dan masuk lagi ke baris kurang dari sama dengan 5. Jika tidak, maka enter baris plus-plus dan dia akan kembali di bagian baris kurang dari sama dengan 3. Dan jika tidak, maka akan selesai. Oke, selanjutnya kita masuk pada nomor yang ketiga. Dengan menggunakan pernyataan continue, buatlah program untuk menghitung total dan rata-rata nilai mahasiswa. Jika ditemui nilai mahasiswa yang dimasukkan sebagai data berupa nilai negatif, maka proses perulangan untuk memasukkan nilai mahasiswa ini akan diulangi kembali. Proses untuk mengembalikan ke awal perulangan kembali dapat dilakukan dengan pernyataan continue. Ya, tampilannya seperti ini, dan kita akan melihat bersama-sama flowchart-nya. Nah, di sini sudah dibuat. Jadi percobaan 3-nya itu masuk dengan start. Tentukan banyaknya data, jumlah sama dengan jumlah tambah input, jumlah nilai mahasiswa, kemudian rata-rata sama dengan jumlah nilai per jumlah mahasiswa, cetak rata-rata, dan selesai. Untuk masuk dalam desain flowchart yang nomor keempat atau percobaan keempat, soalnya dengan menggunakan pernyataan goto, buatlah program untuk menyeleksi nilai dari variabel B. Jika nilai B adalah sama dengan nilai 0, maka proses program akan melompat ke bagian yang ditujukan oleh label yang bernama tak berhingga. Kita akan melihat flowchart-nya. Nah, di sini saya telah buatkan. Jadi masuk dengan start, masukkan nilai B, kemudian B sama dengan 0. Jika tidak, maka dia akan kembali masukkan nilai B, dan jika ya, dia akan go to, dan tampilan nilai B tak terbatas, dan yang terakhir itu selesai. Dengan nomor 2 pada laporan resmi, yaitu dengan menggunakan nested loop, buatlah program untuk menghitung total nilai dari M bilangan prima yang pertama. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa membuatnya dalam kode blok, di mana menggunakan hashtag include stdio.h dan hashtag include stdlib.h. Menggunakan integer main untuk fungsi utamanya, kemudian masuk ke integer bilangan prima A, C sama dengan 1, D. Kemudian integer jumlah sama dengan 0, P, X.
Kemudian tampilannya atau printf-nya, program untuk mentotal bilangan prima masukkan nilai M. Scanf-nya %D, NP. Kemudian di sini menggunakan pernyataan for, di mana bilangan prima sama dengan 2, bilangan prima lebih kecil dari 100, kemudian bilangan prima plus, D sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan pernyataan for untuk A sama dengan 1, A lebih kecil bilangan prima, kemudian A++. Di sini juga menggunakan pernyataan if, di mana bilangan prima persen A sama dengan 0 dan D++. Di sini if juga D kurang dari 2 dan tampilannya atau printf-nya bilangan prima yang ke persen D sama dengan persen D slice N. C bilangan prima C++. Nah, di sini terdapat jumlah sama dengan jumlah plus bilangan prima. Dan if C sama dengan P plus 1, kemudian break. Dan printf atau tampilan yang akhirnya itu slice N total persen D bilangan prima pertama sama dengan persen D slice N slice N slice N, kemudian P dan jumlah. Oke, kita dapat melihat dengan di build dahulu dan di run. Nah, di sini terlihat program untuk mentotal bilangan prima masukkan nilai M. Di situ tadi kita bisa melihat pada pernyataan yang pada soal laporan resminya masukkan nilai M sama dengan 4. Maka kita akan masukkan nilai M yaitu 4. Kita enter dan hasilnya keluar seperti ini. Bilangan prima yang ke-1 sama dengan 2, yang kedua sama dengan 3, yang ketiga sama dengan 5, dan bilangan prima yang keempat sama dengan 7, di mana total 4 bilangan prima pertama yaitu 17. Oke, sekian dari presentasi yang saya jelaskan mengenai laporan resmi yang telah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.